merupakan tugas individu mata kuliah perencanaan manajemen SDM. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari perencana sumber daya manusia. Ada 3 pembahasan. Yang pertama menjelaskan pengertian perencanaan, yang kedua menjelaskan pengertian sumber daya manusia, dan yang ketiga menyimpulkan pengertian dari perencanaan SDM. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Apa sih perencanaan di dalam organisasi atau perusahaan? Perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan memberikan informasi untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara akurat dan efektif. Biasanya, seorang manajer atau pengambil keputusan dalam melakukan suatu rencana, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjawab pertanyaan 5W dan 1H. Apa aja sih artinya? Di sini yang pertama itu ada what. What artinya seorang manajer harus bisa menjawab pertanyaan apa yang ingin dicapai dan dirumuskan untuk mencapai tujuan khususnya. Dan yang kedua ada why. Seorang manajer harus bisa menjawab pertanyaan mengapa hal itu yang menjadi tujuan, bukan yang lain. Manajer di sini harus bisa memberi alasan beserta analisisnya. Selanjutnya ada where, artinya seorang manajer harus dapat mempertanggungjawabkan pemilihan lokasi atau tempat perusahaan. Misalnya, kenapa memilih lokasi yang dekat konsumen? Keputusan pemilihan tempat tersebut tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan oleh manajer, dilihat dari aspek ekonomis ya, dari sosial ya, dari teknis ya. Selanjutnya ada when, artinya seorang manajer harus bisa membuat dan menentukan jadwal pekerjaan kapan harus diselesaikan. Selanjutnya ada who, seorang manajer harus dapat mempertanggungjawabkan mengapa orang-orang itu yang harus dipilih untuk melakukan suatu pekerjaan, bukan orang lain. Di sini manajer harus bisa memberi alasan tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada how, artinya seorang manajer harus bisa menentukan bagaimana cara melakukan suatu pekerjaan. Seorang manajer tidak melulu harus melakukan suatu pekerjaan sendirian. Pekerjaan tersebut bisa dilimpahkan kepada staf-stafnya. Lalu menurut para ahli, di sini saya mengambil menurut dari Profesor Dr. Haji Hadari Nawawi. Ada 3 pengertian. Yang pertama, perencanaan merupakan proses pemilihan dan penetapan tujuan, metode, strategi, anggaran, dan standar atau tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. Selanjutnya, pengertian lain mengatakan bahwa perencanaan adalah proses memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan siapa yang melakukannya. Dan yang terakhir, pengertian berikutnya mengatakan bahwa perencanaan merupakan penerapan pengetahuan tepat guna secara sistematik untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan perwujudan masa depan yang diinginkan sebagai tujuan yang akan dicapai. Pengertian perencanaan sumber daya manusia merupakan merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Lalu perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentiannya karyawan. Program kepegawaian yang baik akan membantu mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
Menurut Fisher et al. Tahun 1990, perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses di mana organisasi mengantisipasi kebutuhan karyawan di masa mendatang dan program-program untuk menjamin tersedianya karyawan secara tepat, baik jumlah maupun jenisnya ketika diperlukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan SDM merupakan proses penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada. Lalu perencanaan mempunyai tugas pokok. Apa aja sih tugas pokok tersebut? Yang pertama ada tugas persiapan atau explanative. Di sini artinya untuk bertujuan untuk menghimpun informasi atau data dengan mengidentifikasi kondisi, bidang, atau aspek mana yang akan dimasukkan dalam perencanaan, mana yang akan disempurnakan atau diganti dengan mengevaluasi, menganalisis statistik dengan SWOT. Apa sih singkatan SWOT? SWOT itu singkatannya dari bahasa Inggris yang artinya pertama itu strength, artinya kekuatan, yang kedua weakness, artinya kelemahan, yang ketiga opportunity, artinya kesempatan, dan yang T-nya itu threat, artinya hambatan. Lanjut yang tugas pokok perencanaan kedua. Ada tugas prediktif, bertujuan untuk memprediksi suatu kondisi masa depan yang diinginkan berbeda dengan kondisi sekarang. Adanya perubahan, perbaikan, penyempurnaan, dan bahkan mungkin mengganti kondisi masa sekarang yang dimiliki tidak sesuai lagi atau yang sifat kurang atau tidak menguntungkan lagi bagi organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga yaitu tugas kontrak, bertujuan untuk perencanaan SDM yang diwujudkan di masa depan dasarnya merupakan kontrak terhadap kondisi yang akan terjadi atau dicapai di masa depan. Esensi perencanaan dengan memperhatikan uraian-uraian di atas yang saya tadi jelaskan dapat disimpulkan bahwa esensi perencanaan mencakup ada 4 substansi sebagai berikut. Sebelumnya saya sedikit jelaskan apa sih esensi itu. Esensi adalah suatu hal yang mendasar dan paling bermakna dalam suatu tulisan ataupun perkataan. Oke, saya lanjut dengan esensi. Perencanaan merupakan proses pengembalian keputusan dengan memilah dan memilih program-program atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diinginkan. Lalu yang kedua, perencanaan merupakan respon terhadap masalah atau kondisi masa kini atau sekarang yang belum atau tidak memuaskan, atau yang harus dirubah, diperbaiki, disempurnakan, bahkan mungkin diganti dengan yang lebih memuaskan. Yang ketiga, ada perencanaan dirumuskan oleh manusia dan harus dilaksanakan oleh manusia sebagai sumber daya. Untuk itu, setiap organisasi yang bergerak di bidang bisnis sangat perlu melaksanakan kegiatan perencanaan SDM agar lingkungannya selalu tersedia sumber daya manusia yang mampu mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Lalu ada perencanaan SDM di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Harus menghasilkan SDM yang memiliki kemampuan melaksanakan ketiga tugas pokok tersebut yang tadi saya jelaskan. Berencana agar tidak terjadi pemborosan yang merugikan. Lalu menurut Ahmad Tohari menyimpulkan bahwa SDM segala potensi yang ada pada manusia baik berupa akal pikiran, tenaga keterampilan, emosi, dan sebagainya
yang dapat digunakan baik untuk dirinya maupun untuk organisasi atau perusahaan. Berarti perencanaan sumber daya manusia selain untuk memprediksi untuk menetapkan jumlah atau kuantitas dan potensi atau kualitas sumber daya manusia yang diperlukan, sebuah organisasi atau perusahaan juga harus memperhitungkan kemampuan membayar upah atau gaji dan pembiayaan atau cost SDM lainnya. Prediksi itu dimaksudkan agar beban kerja bisnis secara efektif dan efisien. Prediksi sumber daya manusia untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di masa depan dalam perencanaan sumber daya manusia harus memperhatikan juga peranannya di lingkungan organisasi atau perusahaan yang dapat dibedakan ada 4. Di sini menjelaskan ada para eksekutif sebagai pengendali. Yang kedua, ada para staf dan tenaga kerja profesional atau ahli. Yang ketiga, ada para pelaksana, ahli, dan pelaksana teknik. Yang terakhir, ada pelaksana operasional. Saya jelaskan. Pengertian dari para eksekutif sebagai pengendali. Di sini SDM sebagai eksekutif merupakan para manajer yang menempati berbagai jenjang jabatan struktural dari yang terendah sampai yang tertinggi pada ini produksi, pemasaran, keuangan, pengelola SDM, dan unit penunjang lainnya. Para general manager dan khusus top manager pada organisasi atau perusahaan cabang. Kenapa sih para eksekutif ini disebut sebagai para pengendali? Mungkin sedikit ada yang tanya ya. Saya jelaskan karena memiliki wewenang dalam membuat dan memerintahkan pelaksanaan keputusan dan kebijakan organisasi atau perusahaan sesuai dengan jenjang jabatan dan bidang kerjanya masing-masing. Yang kedua, ada para staf dan tenaga kerja profesional atau ahli. SDM ini merupakan tenaga kerja pembantu utama para eksekutif yang bertugas memberikan informasi yang akurat sebagai masukan bagi para manajer dalam mengambil keputusan dan membuat kebijaksanaan. Di samping itu juga bertugas menjabarkan keputusan atau kebijakan para pengendali agar dapat diwujudkan menjadi kerja yang konkret dan mengatur serta menetapkan cara bekerja dan penjadwalan kerja agar berlangsung secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga ada para pelaksana, ahli, dan pelaksana teknis. Maksudnya di sini SDM ini terdiri dari tenaga profesional yang mengatur pelaksanaan pekerjaan dengan mempergunakan metode atau cara bekerja yang dinilai paling efektif dan efisien atau paling tinggi tingkat produktivitasnya dan paling handal dalam mewujudkan kualitas produk yang telah ditetapkan. Di samping itu, tenaga ahli dan pelaksana teknis ini berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dan secara khusus diperankan juga sebagai supervisor tingkat menengah atau bawah. Sedang pada tingkat bawah disebut sebagai para mandor yang mengatur secara langsung pekerjaan operasional para tenaga kerja tingkat bawah. Dan yang terakhir ada pelaksanaan operasional. SDM tersebut terdiri dari pelaksanaan pekerjaan dalam proses produksi, pemasaran atau sales, dan pekerjaan ketatausahaan pada unit penunjang yang bekerja atas dasar instruksi para manajer atau tenaga pelaksana ahli profesional tingkat menengah bawah atau para mandor. Para pekerja ini harus memiliki keterampilan teknis sesuai dengan tuntutan kerja masing-masing. Dari kedua pengertian tersebut dapat diketengahan beberapa pengertian perencanaan SDM sebagai kesimpulan. Pengertian tersebut adalah menurut
ahli dari Wes Herman dan Jules Webohlander tahun 1992 mengatakan bahwa perencanaan SDM adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus digerakkan tenaga kerja ke dalam atau pekerja baru di dalam atau yang disebut promosi, pindah dan demosi dan keluar, yang dimaksud pensiun, berhenti dan diberhentikannya di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Maksud dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan diperlukan pembuatan keputusan atau kebijaksanaan dalam bentuk peraturan atau persyaratan yang mengatur keberadaan SDM agar dapat melaksanakan volume dan beban kerjanya. Dan yang terakhir, kesimpulannya bahwa perencanaan SDM adalah proses menetapkan strategi untuk memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa depan. Maksudnya yaitu pengertian terakhir ini sifatnya lebih luas. Kenapa? Karena perencanaan SDM tidak sekadar diartikan untuk memperoleh SDM yang dibutuhkan sebuah organisasi atau perusahaan, sebagaimana dimaksudnya oleh pengertian-pengertian sebelumnya. Pengertian ini menekankan juga mengenai cara memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan SDM yang potensial setelah di pekerjaan sebagai hasil atas suatu perencanaan SDM yang akurat. Cukup sekian pembahasan dari saya. Saya harap apa yang telah saya sampaikan materi tersebut dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.